Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo sahabat Dedari, selamat datang kembali di Depot Dedari Podcast. Ruang berbagi informasi kesehatan terpercaya untuk Anda dan keluarga. Perkenalkan, saya Vivi akan menemani sahabat Dedari dalam podcast episode hari ini. Hari ini kita akan membahas topik jangan anggap sepele mengenal preeklamsia lebih dekat. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita Dokter Spesialis Obgyn, Dr. Riko Rutinggo, SPOG. Halo dokter, apa kabar? Halo Kak Vivi. Oke dokter, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk berbagi bersama sahabat Dedari. Sebelum kita mulai, mungkin dokter bisa memperkenalkan diri secara singkat kepada sahabat Dedari di rumah. Silakan. Halo sahabat Dedari dimanapun berada. Perkenalkan saya dengan Dr. Riko Rutinggo, spesialis kandungan dan kebidanan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari. Oke dokter, terima kasih. Untuk memulai pembahasan kita, dokter, apa sebenarnya yang dimaksud dengan preeklamsia dalam bahasa sederhana dan seberapa berbahaya kondisi ini bagi ibu hamil dan apakah kondisi ini sering terjadi, dok? Oke, jadi preeklamsia itu artinya kalau dalam bahasa awam kita bilang tekanan darah tinggi. Tetapi kapan itu terjadi? Jadi preeklamsia itu terjadi ketika seseorang wanita itu hamil dan terjadi biasanya seringkali terjadi di atas usia kehamilan 20 minggu ke atas. Itulah yang kita katakan sebagai preeklamsia. Jadi tekanan darah tinggi pada ibu hamil itu sebenarnya dibagi bermacam-macam. Ada yang sebelum 20 minggu dan ada yang setelah 20 minggu. Kalau yang sebelum 20 minggu dinamakan bisa hipertensi kronik atau mungkin bisa hipertensi kronik dengan diperberat preeklamsia. Sedangkan kalau di atas 20 minggu biasanya kita sebut dengan preeklamsia atau mungkin hipertensi gestasional. Jadi darah tinggi terjadi pada saat kehamilan saja. Oh, ya. Jadi preeklamsia itu tekanan darah tinggi ya, dokter? Betul. Biasanya tekanan darah yang biasa kita patokannya di angka 140 lebih besar sama dengan 140 per 100 mg. Oh iya, tinggi sekali ya, dok. Milimeter hingga gitu. Iya. Oke dokter. Kapan biasanya preeklamsia ini muncul dalam masa kehamilan, dok? Lalu apa saja tanda dan gejala awal yang perlu diwaspadai oleh ibu hamil dan apakah ada kemungkinan gejala ini muncul secara tiba-tiba tanpa disadari? Oke, jadi itulah namanya preeklamsia. Makanya seringkali kita ibu-ibu hamil itu tidak menyadari kalau dia sudah mengalami preeklamsia. Karena ibu-ibu itu cenderung ANC-nya mungkin kurang baik, maka itulah pentingnya ANC. Jadi ketika kita ANC kan kita akan melakukan pengukuran tekanan darah biasanya di samping berat badan dan sebagainya. Kita akan melakukan pengukuran tekanan darah. Jadi ketika diukur akan ketahuan apakah seorang ibu mengalami preeklamsia atau tidak. Kemudian biasa kita akan melakukan pengukuran urin, biasanya dicek urinnya juga. Dan biasanya kapan muncul preeklamsia ya biasanya pada saat tadi yang sudah saya bilang lebih dari 20 minggu. Dan apa saja gejala awal yang harus dia waspadai? Yang pertama kan pasti tekanan darah naik. Yang kemudian yang berbahaya adalah tekanan darah naik dan disertai gejala-gejala tambahan. Misalnya ada gejala sakit kepala yang menetap, atau mungkin gejala-gejala tambahan seperti nyeri ulu hati, ataupun pandangan kabur. Itu adalah gejala-gejala yang harus kita waspadai. Nah kemudian itu pada ibu. Kemudian pada bayi, pertumbuhan janin mulai terhambat. Biasanya misalnya usia kehamilan 30 minggu, tapi dalam pengukuran, ternyata kok mirip dengan yang masih 20 minggu. Berarti kan ibaratnya janinnya tidak berkembang dengan baik. Tidak mendapatkan suplai nutrisi yang baik dari ibunya. Nah itu sudah harus kita waspadai karena memang sudah timbul komplikasi. Oke dokter, terima kasih. Nih dokter, apakah sebuah ibu hamil ini berpotensi mengalami preeklamsia atau hanya pada kondisi tertentu saja? Lalu apakah ibu yang terlihat sehat tanpa riwayat penyakit juga bisa terkena preeklamsia, dok? Betul. Jadi preeklamsia itu tidak semua ibu hamil pasti akan mengalami preeklamsia, tidak. Tetapi preeklamsia itu memiliki faktor risiko. Contoh, faktor risiko yang pertama adalah anak pertama. Jadi anak pertama itu adalah salah satu faktor risiko terjadi preeklamsia. Kemudian hamil terlalu tua. Jadi hamil anak pertama, apalagi sudah anak pertama,
usia hamilnya di atas 35 tahun itu adalah usia yang beresiko, atau usia yang terlalu muda, yaitu biasanya patokannya kurang dari 17 tahun itu juga sangat beresiko. Kemudian ibu dengan obesitas, ibu dengan penyakit-penyakit kronik tertentu, dengan diabetes dan sebagainya, atau mungkin ibu yang mengalami kehamilan kembar, ini juga meningkatkan risiko terjadi preeklamsia. Atau ibu-ibu yang hamil anak kedua, ketiga, keempat, tetapi sebelumnya mengalami preeklamsia terus. Nah, itu meningkat 2-3 kali untuk terjadi suatu preeklamsia juga. Oke dokter, apa saja dampak preeklamsi bagi kesehatan ibu hamil jika tidak segera ditangani? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap janin atau bayi yang sedang dikandung? Oke, dampak preeklamsi yang tidak ditangani, Kak, ya. Yang pertama, tentunya takutnya komplikasi itu terjadi. Komplikasi preeklamsia yang paling berbahaya yang biasa kita takutkan terjadinya namanya kejang pada ibu hamil, atau biasanya kita sebut sebagai eklamsi. Nah, kalau pre-eklamsi itu berarti sebelum eklamsi. Nah, eklamsi itu kejang. Jadi kalau misalnya sampai terjadi kejang, itu dampak yang kita takutkan. Jadi kita harus menghindari dampak yang paling pertama itu kejang. Kemudian preeklamsi itu juga pada ibu hamil dia bisa menyebabkan banyak kerusakan organ-organ, terutama di hati, di ginjal. Itu biasanya juga bisa menyebabkan kerusakan kalau tidak segera ditangani. Jadi itu yang kita hindari, ya. Apabila kerusakan, biasa kadang juga bisa sampai menyebabkan sesak napas, yaitu kita sebutnya penyakitnya udem paru. Jadi cairan tertampung di paru-paru biasanya. Itu adalah akibat komplikasi-komplikasi dari suatu yang kita sebut sebagai suatu preeklamsia. Kemudian bisa juga terjadi suatu penyakit namanya HELLP syndrome, itu juga jelek buat ibu hamil bila sampai terjadi komplikasi tersebut. Kemudian untuk janin sendiri, tentunya kalau dengan ibu kondisi preeklamsia yang tidak ditangani, dia akan menyebabkan efek kepada janin. Efek yang paling sering adalah menyebabkan pertumbuhan janin terhambat. Kenapa bisa demikian? Karena ibu kan yang memberikan nutrisi kepada janin, dan ketika aliran darah itu jelek, kemudian nutrisi yang kepada bayi itu jelek, maka janin itu tidak mendapatkan nutrisi yang baik dari seorang ibu tersebut yang mengidap preeklamsia. Akibatnya pertumbuhannya bisa terhambat, atau kita sebut sebagai fetal growth restriction. Jadi janin di kandungnya itu mengalami pertumbuhan yang terhambat, dan itu kurang baik biasanya saat melahirkan. Oke dokter, apakah preeklamsia bisa dicegah dok? Jika iya, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan ibu hamil untuk mengurangi risiko terjadinya kondisi ini? Oke, baik. Untuk sahabat Dedari semua sekalian, preeklamsia itu bisa dicegah. Jadi kalau ibu sudah mengidap preeklamsia, terutama pada kehamilan sebelumnya, untuk kehamilan selanjutnya ibu harus lebih waspada apabila ibu sedang hamil. Untuk pencegahannya bagaimana? Jadi ibu akan memeriksakan diri ke dokter kandungan, dan dokter kandungan akan menilai risiko sebelumnya. Apakah kehamilan sebelumnya mengalami preeklamsia atau tidak, dan sebagainya. Bila iya, kita dapat memberikan obat namanya obat aspilat, yaitu pengencer darah. Kita dapat berikan sejak awal, kemudian akan kita berhentikan di akhir kehamilan, misalnya pada saat usia kehamilan 36 minggu atau 1 minggu sebelum kita merencanakan kelahiran. Kita biasa memperhatikan obat tersebut, karena itu obat pengencer darah, takutnya terjadi perdarahan. Kemudian kita memberikan obat-obat kalsium namanya. Jadi untuk kalsium itu dia akan mencegah untuk terjadi suatu preeklamsia juga. Jadi kita sudah bisa sejak awal kita melakukan pencegahan. Jadi pencegahan ini kita lakukan tujuannya sehingga ibu tersebut tidak mengalami preeklamsia kembali. Jadi faktor risiko itu kita semua cegah. Kemudian apa langkah-langkah apa ibu-ibu bisa lakukan? Yang pertama tentunya harus kontrol ANC, ya. ANC itu penting sekali, antenatal care. Jadi kunjungan ke dokter kandungan, kunjungan ke vaskes terdekat untuk menilai faktor risiko sebelumnya, itu sangat penting. Kemudian jika mengalami obesitas, maka turunkan berat badan. Tapi kalau bila sedang hamil, berarti menjaga porsinya sehingga tidak menambah berat badan yang berlebihan. Kemudian bila memiliki penyakit-penyakit tertentu, maka penyakit-penyakit tertentu itu harus diobati. Contoh, kalau mengalami suatu penyakit gula atau diabetes mellitus, berarti kita harus membuat diabetes mellitus ini terkontrol, jadi jangan berlebihan. Punya riwayat darah tinggi sebelum, kita harus minum obat anti darah tinggi sehingga tidak terjadi kenaikan darah tinggi. Jadi semua sangat terjadi.
Oke dokter, dokter tadi sudah jelaskan tentang risiko preeklamsi. Ya. Jika seorang ibu sudah diagnosis penyakit tersebut, apa sebaiknya yang dilakukan? Apakah kondisi ini bisa sembuh setelah melahirkan atau masih berisiko berlanjut setelah persalinan? Oke. Jika seorang ibu sudah didiagnosis preeklamsia, tentunya dia harus lebih aware. Dia harus minum obat teratur, itu wajib. Itu tidak ada tawar-menawar. Jadi ketika seseorang ibu sudah mengidap preeklamsia, misalnya di usia kehamilan 25 minggu, kita sudah seorang dokter kandungan sudah mendiagnosis ibu tersebut mengalami preeklamsia, maka dia harus wajib minum obat penurun darah tinggi, obat pengencer darah dan sebagainya. Jadi ingat, untuk preeklamsia itu tidak bisa disembuhkan selama kehamilan, tetapi bisa kita kontrol. Jadi kita kontrol untuk tidak terjadi komplikasi, kita kontrol untuk tidak terjadi tekanan darah tinggi yang berlebihan, dan kita menjaga sehingga tekanan darahnya semua normal, kondisi ibunya optimal, jadi kehamilannya berjalan dengan baik. Jadi itu wajib, ibu-ibu wajib untuk ANC teratur. Jadi pemeriksaan tekanan darah tinggi harus rutin. Kalau perlu, ibu-ibu mengunjungi posyandu atau puskesmas untuk sekedar mengecek tekanan darah yang ada sehingga tidak terjadi kenaikan tekanan darah yang berlebihan. Kemudian obat wajib minum dan wajib memiliki. Kemudian apa kondisi ini bisa sembuh setelah melahirkan atau berisiko berlanjut? Jadi untuk seorang ibu yang mengalami suatu preeklamsia, dia kapan bisa sembuh ya ketika kita melahirkan bayi dan plasenta. Jadi sebenarnya plasenta inilah yang menyebabkan seorang ibu terjadi suatu preeklamsia. Jadi ketika kita melahirkan plasenta, seorang ibu cenderung tekanan darahnya menjadi normal kembali. Jadi obatnya apa? Bagaimana cara sembuhnya? Lahirkan bayi dan plasenta. Tapi kapan kita bisa melahirkan bayi dan plasenta ini? Minimal di usia 34 minggu. Bila tidak ada kondisi yang terpaksa yang harus kita segera melahirkan. Kemudian, apakah bisa berlanjut terus? Bisa. Jadi preeklamsia ini akan bertahan sampai 3 bulan pasca melahirkan. Jadi setelah pasca melahirkan pun kita wajib kontrol, kita wajib masih minum obat sampai 3 bulan pasca melahirkan. Karena ada terjadi namanya suatu kejang setelah melahirkan pun masih ada. Dan kemudian apakah akan terus menerus? Tidak. Jadi sebagian perempuan setelah 3 bulan itu menjadi normal kembali. Tetapi ada beberapa perempuan, tapi sedikit persentasenya dia bertahan terus, dan itu menjadi suatu penyakit, bukan preeklamsia lagi namanya, tetapi menjadi namanya hipertensi kronik, karena pasien sudah tidak hamil tapi masih terus menerus mengalami tekanan darah tinggi. Jadi dia masih ada sisa-sisa preeklamsia. Jadi kita harus tetap kontrol rutin sampai dinyatakan normal oleh dokter. Oke dokter, terima kasih. Dokter, kita sudah ada di segmen terakhir. Dokter, apa pesan dokter untuk sahabat Dedari, khususnya bagi para ibu hamil atau yang sedang merencanakan kehamilan, agar lebih waspada dan terhindar dari risiko preeklamsia, dan mungkin kebiasaan apa yang seharusnya diterapkan sejak dini, dok? Oke. Untuk pesan-pesan terakhir bukan sekedar kepada sahabat Dedari saja, tetapi juga kepada semua dokter umum di vaskes tingkat pertama, dan kepada semua bidan-bidan mitra kerjasama kita, dan kepada semua sahabat Dedari. Itu kita punya namanya buku KIA, ya. Buku KIA itu, di dalam buku KIA di halaman 102 itu dia punya screening, namanya screening preeklamsia. Jadi di sini kita bisa lihat ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Di situ yang warna kuning itu risiko sedang, yang warna merah itu risiko tinggi. Nah, untuk yang warna kuning saya coba bacakan. Biasa multipara dengan kehamilan pasangan baru. Jadi hamilnya lebih dari 1 kali oleh pasangan baru. Nah, itu udah risiko kuning. Berarti sudah waspada untuk terjadi preeklamsia. Kemudian kehamilan dengan teknologi reproduksi berbantu. Jadi kehamilan dengan bayi tabung dan sebagainya itu juga terjadi risiko sedang terjadi preeklamsia. Kemudian umur lebih 35 tahun, nullipara. Nullipara itu kehamilan pertama. Jadi kehamilan yang pertama. Kemudian multipara, jadi kehamilan berikutnya tapi jarak kehamilan lebih dari 10 tahun. Kemudian riwayat preeklamsia pada ibu atau saudara perempuan. Jadi kita punya ada namanya genetik turunan. Jadi ketika ibu kita mengalami preeklamsia, mungkin kita juga bisa mengalami preeklamsia, itu namanya genetik. Ya. Kemudian obesitas dengan IMT, indeks massa tubuh lebih dari 30. Makanya ibu hamil ataupun siapapun tidak boleh obesitas, ya, jaga berat badan, ya, tidak boleh terlalu berat. Kemudian multipara dengan riwayat, jadi sudah hamilnya lebih dari 1,
dengan riwayat preeklamsia sebelumnya itu sudah risiko tinggi. Kemudian diabetes, sakit gula, risiko tinggi. Kemudian hipertensi kronik, kemudian darah tinggi sebelumnya itu juga tinggi. Penyakit ginjal itu juga tinggi. Penyakit autoimun, lupus dan sebagainya itu juga tinggi, risiko tinggi. Dan penyakit antifosfolipid autoimun itu juga risiko tinggi. Kemudian adanya hasil pemeriksaan urin, protein urin positif 1 itu risiko sedang. Jadi kapan dari bidan, dari dokter rumah harus segera menuju ke rumah sakit, terutama ke rumah sakit ibu dan anak bidadari, ya adalah ketika dia memiliki 2 risiko sedang dan atau 1 risiko tinggi. Jadi begitu ada 1 risiko tinggi, wajib rujuk. Ada 2 risiko sedang, wajib rujuk. Jadi jangan dipertahankan di vaskes tingkat pertama, contoh puskesmas, dokter pratama, klinik pratama, dan sebagainya. Karena kita tujuannya adalah mendukung program pemerintah, yaitu kita harus menurunkan angka kematian ibu dan bayi terhadap preeklamsia. Karena preeklamsia ini masih penyumbang nomor 2 setelah perdarahan postpartum. Perdarahan setelah melahirkan, preeklamsia ini masih menyumbang risiko angka kematian tertinggi nomor 2 di Indonesia. Jadi kita harus lebih waspada, kita harus lebih aware. Dan kemudian buat sahabat bidadari, ibu hamil dan sedang hamil, itu harus wajib ketika punya risiko lebih peduli terhadap diri sendiri, karena memang kehamilan ini kan terjadi buat diri sendiri, buat anak sendiri. Jadi harus lebih aware, lebih waspada, lebih perhatian kepada diri sendiri, harus kita bersama-sama. Karena kita rasa keberhasilan kita menurunkan angka kematian ibu bukan karena dari tenaga kesehatan saja, tetapi dari masyarakat kita sendiri punya kesadaran akan hal ini, punya kepedulian terhadap diri sendiri untuk memeriksakan diri dengan teratur dan sebagainya. Dan kemudian harus segera, bila ada risiko, kita harus segera minum obat pencegahan sehingga tidak terjadi namanya preeklamsia. Oke, Dokter Riko, terima kasih banyak untuk penjelasannya yang sangat jelas dan mudah dipahami. Sahabat Dedari, semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi sahabat Dedari di rumah, khususnya bagi para ibu hamil agar lebih waspada terhadap gejala preeklamsia atau tekanan darah tinggi, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit terdekat bersama RSCA Dedari, siap melayani Anda dengan senyum yang tulus. Saya Vivi pamit undur diri dan juga Dr. Riko Rotinggo, SPOG. Sampai jumpa di Depot Dedari Podcast episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar sahabat Dedari tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Bye-bye. Bye-bye.